Jadi hari ini baris yang kita laksanain hari ini itu tentang tips and trick to get scholarship. Jadi kemarin aku diminta untuk sharing-sharing pengalaman tentang gimana aku bisa ngedapatin beasiswa yang kemarin 2 kali. Aku kemarin sempat ikut 2 kali beasiswa dan alhamdulillah dua-duanya lolos gitu. Dan sebenarnya untuk for your information, sebelum mulai ini, aku cuma mau ngasih tahu kalau ini kali pertama aku jadi pemateri selama seumur hidupku. Jadi itu ada di baris. Thank you buat badan riset. Nah, jadi maaf ya kalau misalnya masih agak berantakan karena ini pengalaman pertama. Kita mulai. Iya. Jadi aku kemarin itu ikut beasiswa Kaltim Tuntas, itu beasiswa dari pemerintah Kalimantan Timur. Dan aku juga di waktu yang bersamaan aku itu juga ikut beasiswa Tanoto Foundation. Kalau teman-teman tahu, Tanoto Foundation itu dibuka untuk seluruh Indonesia. Kemarin itu kalau yang di angkatan aku, dia khusus untuk maba dan dibuka untuk 9, kalau nggak salah ya, seingat aku itu 9 universitas di Indonesia. Salah satunya Universitas Brawijaya, dan pendaftarnya di angkatan aku itu sekitar seingat aku ada 9.900 berapa puluh orang gitu. 9.900-an orang di seluruh Indonesia, dan yang diterima cuma 150 orang. Jadi peluangnya cuma 0, berapa gitu. Nggak tahu. Tapi sekitar segitu. Jadi bisa dibayangin dari 9.000 orang yang diterima cuma 150 orang. Dan di UB mungkin itu cuma sekitar 25-an. Itu dari satu UB gitu. Jadi memang kalau di Tanoto itu seleksinya lumayan ketat. Kalau yang di Kaltim Tuntas itu kalau Kaltim Tuntas karena dia semua satu Kaltim ya, satu provinsi, pendaftarnya kayaknya sampai ratusan ribu seingat aku, cuma dia dibagi dalam beberapa kategori, kayak ada kategori kurang mampu, ada kategori prestasi, ada yang non akademik, gitu. Dan yang aku ikutin itu adalah yang golongan prestasi akademik gitu. Dan tapi yang aku ambil itu cuma yang beasiswa Kaltim Tuntas, karena yang seperti yang kita tahu ya, kalau beasiswa itu kita nggak boleh kita nggak boleh ikutin 2 beasiswa aja, kita boleh ikutin itu cuma salah satu aja gitu. Jadi aku mengundurkan diri dari beasiswa Tanoto Foundation. Padahal yang di Tanoto Foundation ini itu beasiswanya itu full UKT dan dapat uang bulanan sebesar 800.000. Jadi lumayan buat jajan gitu. Sedangkan Kaltim Tuntas itu cuma buat UKT doang sampai lulus. Tapi karena kemarin yang pengumumannya duluan itu Kaltim Tuntas, otomatis aku harus mengundurkan diri di Tanoto Foundation gitu. Itu cerita singkatnya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tahapan seleksi beasiswa secara umum. Jadi ada berkas esai pertama. Ini mungkin juga termasuk CV yang kemarin dibahas sama Kak Abi, itu masuk di berkas. Terus tes assessment atau akademik, wawancara, dan fokus group discussion. Nah, 4 seleksi beasiswa ini, 4 tahap ini adalah 4 tahapan yang secara umum bakal ada di seleksi-seleksi program beasiswa ataupun student exchange gitu. Karena sebelumnya aku juga pernah ikut student exchange. Dan dan tahapan-tahapan itu ya ada 4 ini. Tapi nggak semua seleksi itu bakal ada 4 ini sih. Biasanya ada yang cuma berkas esai terus langsung wawancara, ada yang cuma berkas wawancara, atau ada yang keempat ini tapi nggak ada, atau ada juga yang cuma berkas esai, tes assessment, terus wawancara, nggak ada fokus group discussion gitu. Tapi kalau yang lengkap itu ya 4 ini. Jadi kita akan membahas satu-satu. Keempat ini aku akan spoiler dikit-dikit pengalaman yang pernah aku dapatkan waktu aku tes di program-program pernah aku ikutin itu. Nah, yang pertama berkas.
Kalau di berkas ini udah jelas ya, kita biasanya diminta untuk ngisi data diri, itu udah pasti. Terus tuh yang penting adalah pertama itu transkrip nilai. Nah, jadi buat buat kalian nih, pengetahuan kalian, jangan pernah ngeremehin nilai-nilai akademik kita yang ada di sekolah ataupun sekarang di kampus ya. Karena walaupun ya ada orang yang bilang kalau nilai itu nggak menjamin kita sukses atau tidak menjamin kalau tidak menunjukkan kepintaran kita gitu. Tapi sebenarnya sebenarnya nilai yang kita kejar di kampus itu, yang kita pelajari, yang kita dikasih tugas dan kita ngejar misalnya ujian, kita belajar benar-benar, itu kan mengajarkan kita tentang kayak berpikir cepat, kritis, manajemen waktu, strategi, terus tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya transkrip nilai itu ada apa sih? Ada poin-poin pentingnya gitu loh. Di balik itu semua bukan cuma sekedar kita ngejar nilai, tapi ada skill-skill yang sebenarnya kita asah gitu. Dan apapun yang kita daftar itu pasti yang pertama kali dilihat itu adalah transkrip nilai. Jadi itu penting banget. Jangan pernah diremehin. Terus yang kedua, riwayat pendidikan, prestasi, kegiatan, dan bahasa atau skill lainnya. Nah, ini masuk kayak di CV ya. Pasti ada di CV. Kalau di CV kan kita pasti mencantumkan semua hal ini. Nah, cuma nggak semua beasiswa itu akan meminta CV. Biasanya kita cuma ada yang kayak cuma ngasih form pendaftaran terus kita cuma ngisi apa yang dia tanyakan gitu. Kalau CV kan kita bisa bisa memasukkan apapun yang ingin kita tunjukkan ke mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka nggak minta CV, kita cuma ngisi form pendaftaran dan yang biasanya ditanyakan itu adalah ini gitu. Terus yang ketiga adalah rekomendasi. Surat rekomendasi. Nah, kalau kemarin aku biasanya rekomendasi itu diminta oleh satu orang terdekat di instansi kita di pendidikan, dosen, guru les gitu. Terus yang kedua, orang terdekat di organisasi gitu. Dan yang ketiga biasanya itu adalah kayak tetangga, kayak orang sekitar lingkungan rumah kita gitu. Itu rekomendasi. Ini cukup penting. Jadi gimana nanti orang yang merekomendasikan kita itu mendeskripsikan kita di lingkungan tersebut gitu. Dan fun fact-nya, nanti deh, terakhir ya fun fact-nya tentang rekomendasi. Ini berkas, secara keseluruhannya gitu. Nah, di berkas ini biasanya mereka itu untuk menyaring biar pas di esai itu mereka nggak menyeleksinya itu susah gitu. Ada yang berkas sekalian esai, ada juga yang berkas dulu, disaring, dipangkas, terus baru seleksi esai lagi. Nah, itu biasanya kalau misalnya yang dibedakan kayak gitu, itu buat memangkas dulu supaya mereka pas seleksi esainya itu nggak ribet kan baca banyak gitu. Jadi kalau di berkas ini diharapkan kalian ngisinya benar-benar biar soalnya kalau misalnya udah berkas lolos, nanti selanjutnya tinggal usaha kita lagi. Terus yang kedua, esai. Kalau ini udah lah ya, udah keahlian anak baris lah ya, jadi kayaknya nggak perlu dijelasin lagi sih. Soalnya aku yakin banget 100% kalian lebih jago sih kalau masalah esai dibanding aku. Aku yakin banget. Tapi mungkin aku bakal ini aja kali ya. Ya, sharing-sharing aja. Walaupun kalian sebenarnya udah tahu. Yang pertama, esai. Itu harus menarik atau unik. Karena sebenarnya pertanyaannya itu simple banget. Kenapa harus menarik atau unik? Karena sebenarnya itu pertanyaan itu simple banget. Kayak aku kemarin itu ditanyain tentang gini. Saya cuma gini. Ceritakan tentang dirimu sendiri gitu. Kayak gitu kan kalau misalnya aku cuma nulis misalnya nama saya Intan Tulena, saya lahir di sini, saya sekolah di sini. Itu kan kayak biasa banget kan. Orang jadi kayak oh ya udah dia nyeritain kayak biasa gitu. Nah, cara aku kemarin buat membuka esai aku itu karena dia itu biasanya cuma dikit doang, biasanya dia itu minimal 300 kata misalnya dengan maksimalnya berapa ratus cuma sampai 400 atau 500 kata gitu, itu kan dikit kan, jadi kita dalam esai yang terbatas itu kita harus memberikan gambaran tentang diri kita semenarik mungkin gitu, jangan sampai 300 kata yang kita kasih itu
cuma tentang hal umum yang nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kemarin aku itu membuka esai itu dengan aku mendeskripsikan arti nama aku gitu. Jadi aku mendeskripsikan nama aku, terus kayak ada ininya gitu loh, apa sih maksud dari nama aku itu apa, terus kayak ada kayak jadi mengacu kepada jalan hidupku dari arti nama aku itu apa gitu, aku gitu kemarin. Terus yang kedua, tidak bertele-tele. Jadi kalau ini udah tau lah, kalau bertele-tele kan aku jadi bosan lah ya baca esai kita. Jadi usahakan langsung ke intinya, dan yang kita tulis itu adalah hal-hal terbaik yang pernah kita lakukan gitu. Atau misalnya kalau esainya itu tentang, misalnya dia nanya pendapat kita tentang suatu isu, jangan sampai banyak terlalu kata-kata yang diulang. Jadi kalau bisa langsung ke sudut pandang kita gitu. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga, sesuai dengan visi dan misinya. Maksudnya adalah visi misi dari penyelenggara beasiswa. Ini penting banget, kalian harus sebelum kalian, kalau kalian mau daftar beasiswa, kalian harus tahu dulu penyelenggara beasiswanya siapa. Misalnya nih, beasiswa Tanato Foundation ini ya. Beasiswa Tanato Foundation ini, aku harus cari tahu dulu Tanato Foundation ini siapa sih yang yang buat, siapa sih yang mendanai, baru tuh untuk apa sih, tujuannya kemana sih, kegiatannya apa aja sih, buat apa mereka ini menyelenggarakan beasiswa ini, supaya apa gitu, tujuan mereka tuh apa sih. Nah kalau Foundation kan misalnya mereka mau mengembangkan kepemimpinan gitu, sifat kepemimpinan para penerima beasiswanya gitu. Dan dia fokusnya lebih ke pengembangan pendidikan gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah tahu visi misi itu tentang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia di kepemimpinan mahasiswaan gitu. Nah, di esai pas kalian ditanya tentang sudut pandang sesuatu, usahakan kalau kalian tuh juga ada di jalur itu gitu. Jadi kemarin aku ditanya tentang ini, aku pernah ditanya tentang SDGs apa yang paling penting menurut kamu gitu. Dan kontribusi apa yang pernah kamu lakukan atau sedang dan atau akan kamu lakukan dalam mewujudkan SDG itu. Nah, karena Tanoto ini tentang pendidikan dan sumber daya manusia gitu, jadi aku sebut di situ adalah kalau SDG yang paling penting itu adalah ya pendidikan berkualitas. Terus aku tahu alasan-alasannya kenapa itu bakal membangun apa sih namanya, pengembangan sumber daya manusia, terus akan mengentaskan kemiskinan dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai pas kalau misalnya mereka punya tujuannya apa, kamu malah kayak itu malah nggak penting, tapi yang lebih penting ini, itu kan jadi berlawanan kan sama mereka gitu. Dan yang paling penting adalah kalian harus mikir matang-matang tentang apa yang mau kalian tulis, karena aku aja kemarin mau nulis disuruh ceritain diri sendiri, itu aja aku butuh 1 minggu untuk nulis itu, dan padahal cuma 300 kata. Walaupun kelihatannya simple, kedengarannya simple, tapi sebenarnya kalau kalian udah menghadapi itu akan menjadi hal yang bikin kalian memikirkan, ngomong sama diri sendiri gitu loh, kayak aku ini siapa sih gitu sih. Terus lanjut assessment kompetensi dan kepribadian. Nah ini nggak semua seleksi itu sebenarnya pakai ini, cuma biasanya untuk seleksi beasiswa yang pendaftarannya ribuan, biasanya dia pakai ini. Dan ini adalah, aku jujur, ini adalah seleksi yang paling melelahkan yang pernah aku ikutin di tahapan ini. Seleksinya itu adalah tentang psikotes, pengetahuan umum, dan kepribadian. Ini tujuannya emang kayak mereka itu mau tahu kita ini pribadinya yang gimana sih. Nah, yang siapa itu adalah psikotesnya. Tahu nggak sih psikotes itu kayak yang ada aritmatika, ada kayak kita disuruh gambar, tau nggak sih yang ada kotak-kotak, kalau nggak salah itu namanya tes warteg. Jadi ada kotak-kotak, dalam setiap kotak itu kita disuruh gambar gitu loh, berdasarkan ada garis kecil, terus kita tinggal nyambungin ke gambar. Itu kalian bisa cari aja di internet, tes warteg. Tentang psikotes juga kalian cari tahu aja, banyak-banyak cari tahu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ikut, kalian juga nggak kaget. Itu capek banget karena dikasihnya tuh banyak dan berulang, dan itu seleksinya dari pagi sampai sore. Jadi emang mereka tuh mungkin mau lihat kita ini orangnya cepat nyerah nggak sih gitu. Kita ini orangnya
cepat stres nggak sih? Aku mikirnya sih kayak gitu. Soalnya dikasih seleksi psikotes soal yang sama itu 2 kali. Jadi kayak misalnya aku udah ngerjakan yang ini, terus nanti setelahnya dikasih soal itu lagi, tapi mungkin agak beda. Tapi apa sih namanya bentuk soalnya itu sama gitu loh. Dan mungkin untuk di seksi kedua itu dia mau lihat di seksi kedua ini kita mau apa sih? Kita ini masih bertahan nggak sih? Otak kita ini masih mampu nggak sih ngerjain ini atau kita bakal setelah itu ngerjainnya sembarangan terus nilai kita turun gitu. Itu kan berarti menunjukkan kalau kita nyerah duluan kan gitu. Terus pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum ini aku pernah lewatin di waktu aku seleksi student exchange. Jadi kayak bener-bener apa pengetahuan umum pada aku anak bahasa ya waktu SMA, dan yang ditanyain itu adalah tentang kimia, fisika, biologi, dan aku nggak ada belajar sama sekali itu, cuma aku ikutin aja dan solos aja gitu. Jadi emang harus diikutin aja dulu karena mereka memang sebenarnya bukan nyari orang yang pintar, tapi mereka itu cuma mau ngetes kali kita ini pintarnya di mana sih gitu. Oh ya, dengan yang pas di psikotes itu juga ada matematikanya, dan waktu itu 90% yang ikut itu anak saintek, anak kedokteran, anak teknik, matematika, fisika. Jadi itu udah makanan mereka kan matematika, otomatis waktu ngerjakan matematika mereka 2 kali lebih cepat dari yang aku lakukan gitu. Sedangkan aku anak soshum dan aku udah jarang banget ngitung gitu. Jadi itu adalah sebenarnya keuntungan bagi mereka anak saintek, cuma nggak apa-apa karena kepintaran itu nggak dinilai dari nilai matematika kan. Jadi it's okay lah. Dan yang ketiga kepribadian. Nah ini biasanya kita disuruh ditanyain kayak soal bahasa Indonesia gitu, kayak kamu orangnya lebih suka di keramaian apa gimana gitu-gitu. Itu cuma mau lihat kalau kita tuh orangnya gimana. Dan tipsnya adalah kalian harus fokus dan jangan nyerah. Dan maksudnya kalau udah capek itu jangan kayak udahlah sembarangan gitu, jangan. Kalian tetap harus fokus. Jangan sebelum tes jangan kecapean karena itu memang membutuhkan tenaga dan tingkat fokus yang sangat tinggi. Kalian harus niat. Terus lanjut. Nah, ini wawancara. Wawancara ini biasanya kalau misalnya kalian udah ikut seleksi beasiswa dan tahapan itu kalian udah sampai ke wawancara, itu udah peluangnya menurutku udah sangat besar banget. Karena itu udah kayak udah angka setengahnya dan semua itu tergantung dari apa yang kamu omongkan. Kalau di Tanoto kemarin aku seleksinya itu 2 kali wawancara. Yang pertama sama ketua Tanoto Foundation di Brawijaya. Terus yang keduanya itu sama kakak tingkatnya yang penerima Tanoto juga gitu. Nah, kalau yang sama ketuanya ini itu lebih ditanyain kalau seingatku sih lebih gini, dia tuh lebih nanyain ke CV kita, tapi dia tuh mereka tuh nggak ngeliat CV kita, cuma jadi kita menceritakan ulang tahun diri kita gitu. Jadi kalau aku waktu itu aku menceritakan hal-hal terbaik yang pernah aku lakukan aja gitu. Jadi kayak bener-bener walaupun dia nggak nanya, aku bakal ngasih tahu gitu. Jadi kayak soalnya pas ini, kamu pernah ini gitu. Dan yang paling penting adalah UKM yang kalian lakukan, UKM yang kalian ikutin, yang ditanya itu UKM yang kamu ikutin itu apa, terus tuh korelasinya dengan cita-citamu apa. Jadi misalnya aku ikut badan riset kan, terus kenapa sih aku ikut badan riset, motivasinya tuh apa, kenapa aku ikut itu, apa sih hubungannya dengan cita-citamu apa. Jadi misalnya jadi aku bilang kalau misalnya cita-citaku tuh aku pengen bikin sekolahan misalnya. Nah, di badan riset itu memang fokusnya lebih ke pendidikan, lebih ke penelitian. Jadi memang aku memang fokusnya di bidang itu gitu. Aku bilang gitu. Terus misalnya aku juga bilang aku ikut kegiatan itu kayak misalnya Himahi mengajar misalnya, karena memang aku suka di bidang pendidikan itu, aku suka ngajar, aku suka mendidik, aku suka bagi pengetahuan. Makanya aku suatu saat nanti 5 tahun ke depan aku pengen bangun sekolahan misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu cita-cita kalian apa, tujuan kalian apa, rencana masa kalian depan itu apa, karena itu akan ditanyain, dan kalian harus tahu langkah-langkah sekarang yang kalian lakukan itu untuk mewujudin itu apa, rasionalisasinya itu apa gitu. Itu kalian perlu tahu banget. Terus juga aku juga pernah ditanyain tentang kontribusi apa yang udah aku lakukan, yang pernah, sedang, atau akan aku lakukan
Jadi misalnya kayak tadi Himaya mengajar jadi relawan gitu. Atau misalnya kalian ikut lomba-lomba pun itu udah sebenarnya kontribusi loh gitu. Karena kalian udah ikut apa sih namanya eh, di dalam bidang pendidikan gitu kan, itu udah berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Terus tuh juga biasanya kalian misalnya dia bakal ditanya tentang suatu isu yang berkaitan dengan jurusan kalian ataupun pokoknya bidang yang sedang kalian geluti gitu. Jadi misalnya aku HI, jadi aku bakal ditanya kamu ada baca berita apa hari ini tentang yang gitu. Jadi kalian juga harus aware tentang berita-berita yang ada di media gitu. Terus juga aku juga kemarin juga ditanya tentang tokoh idola. Bahkan tokoh idola tuh ditanyain loh kayak kamu tuh siapa sih yang jadi panutan kamu gitu. Jadi itu penting banget. Dan tipsnya adalah kalian harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena wawancara ini akan dikorelasikan dengan tes asesmen kepribadian yang tadi kalian lakukan. Jadi kalau misalnya nggak matching, itu kan agak, jadi apa sih namanya, mereka bakal bingung, jadi sebenarnya kita nih ngomong jujur apa enggak sih gitu. Jadi apa adanya, tapi tetap kasih yang terbaik gitu. Ceritakan bagian dari diri kalian yang terbaik. Dan biasanya di wawancara ini juga pasti tentang strength, weakness, opportunities, dan trait itu udah pasti. Jadi kalian harus mengetahui diri kalian sendiri karena yang aku juga ditanya kemarin itu masalah terberat yang pernah kamu lalui itu apa, terus cara kamu mengatasinya itu gimana, kegagalan terbesarmu itu apa, keberhasilan terbesarmu itu apa gitu. Jadi kita emang harus tahu dan kita tahu cara mengatasinya gimana. Jadi mereka itu memperhatikan proses kita menjadi diri kita yang sekarang gitu loh. Itu penting banget. Terus aku juga sempat ditanya kayak gini, e, menurut kamu Indonesia itu negara yang rasis nggak sih gitu. Jadi isu-isu sensitif kayak gitu ditanyain. Mungkin mereka mau ngelihat sudut pandang kita tentang hal-hal yang kayak gitu ya. Mereka nggak mau mungkin ada bibit-bibit bibit-bibit apa sih namanya, bibit-bibit orang yang rasis, mungkin aku nggak tahu juga. Tapi kalian harus punya wawasan tentang hal-hal sensitif kayak gitu juga. Nih, hal yang perlu diperhatikan di wawancara ya. Pertama, itu niat. Kenapa aku bilang niat? Karena kalau kalian punya niat, otomatis kalian itu punya motivasi. Kalau kalian punya motivasi, otomatis kalian itu berekspektasi tentang beasiswa yang kalian ikutin kan. Jadi maksudnya karena kalian tuh bakal ditanyain tuh loh, kalian tuh ikut beasiswa ini tuh kenapa gitu, untuk apa sih yang kalian harapkan dari beasiswa ini, itu kalian bakal ditanyain. Kalau kalian nggak niat, otomatis kalian nggak punya motivasi. Kalau kalian nggak punya motivasi, berarti kalian nggak berekspektasi apa-apa untuk beasiswa itu gitu. Terus yang kedua, informasi terkait beasiswa. Nah, ini kalian harus cari tahu tentang beasiswa tadi, yang kayak aku bilang, kayak yang di essay tadi, kalau kalian harus tahu visi misinya, kalian harus tahu. Soalnya kenapa di wawancara aku juga ditanyain tentang apa sih yang kamu ketahui tentang beasiswa Tanoto Foundation ini gitu. Nah, itu kan ceritain aja misalnya, oh Tanoto ini didirikan oleh bapak ini, terus dia bergerak dalam bidang ini, ada 3 kegiatan, seingat saya ada 3 kegiatan, dia tentang ada program ini, kalau program ini untuk ini gitu. Dia kan tahu, kalian udah cari tahu duluan supaya maksudnya itu apa sih, kalian tuh tahu gitu loh, kalian lagi ngapain, kalian lagi ikutin apa gitu. Itu penting. Terus yang ketiga, kenali dan introspeksi diri sendiri. Nah ini aku bilang tadi, SWOT, terus kegagalan, keberhasilan, tujuan, atau rencana masa depan. Kalau aku kemarin beberapa hari sebelum wawancara, itu aku udah kayak, apa sih namanya, introspeksi diri gitu, kayak apa sih yang aku takutin, apa sih kegagalan yang menurutku paling buruk lah yang pernah aku lakukan, terus itu gimana sih aku bangkitnya gitu. Jadi pas aku wawancara tuh aku udah tahu apa yang mau aku ceritakan, kisah hidupku gitu, yang mau aku ceritakan ke mereka gitu. Terus tujuan rencana masa depan, kalian harus punya rencana 5 tahun ke depan. Kalau kalian lulus tuh kalian mau ngapain, kalian mau jadi apa, kalian mau berkontribusi apa untuk Indonesia, gitu-gitu. Tapi akan tergantung beasiswanya sih. Kalau beasiswanya misalnya tentang pendidikan ya kaitkan dengan hal itu gitu. Itu sih. Terus ini yang terakhir adalah focus to discussion. Ini langsung aja.
karena udah berapa menit ya, udah 30 menit. Ini yang penting tuh tentang pendapat atau argumen yang disertai dengan fakta data. Jadi kalian kalau ngasih pendapat itu jangan sembarangan, harus yang logis. Kalian nggak perlu banyak ngomong. Yang penting kalau sekali ngomong itu langsung ke intinya gitu loh. Karena ada orang yang banyak ngomong banget. Mungkin itu dia aktif gitu loh, menonjol, itu nggak lolos. Ada yang pendiam banget, itu nggak lolos. Jadi kalian kalian seaktif apapun, semenonjol apapun itu nggak menjamin kalau kalian tuh diterima gitu loh. Jadi yang penting kasih argumen atau pendapat itu yang logis, yang rasional. Terus kedua teamwork. Kalau ini udah lah ya, pasti kalau fokus description itu tentang teamwork, gimana kita mendengarkan orang lain, menghargai pendapat orang lain, jangan potong pembicaraan orang lain, itu penting banget. Jangan egois juga. Terus sifat kepemimpinan. Nah, karena di fokus discussion ini yang dicari itu adalah sifat kepemimpinan kita. Bukan berarti kita tuh bisa apa sih namanya kayak ngatur-ngatur orang lain, kayak lebih menonjol dari orang lain, kayak hebat-hebatan gitu. Enggak, tapi malah aku kemarin itu cuma diem, aku ngedengerin orang lain, aku membenarkan pendapat orang lain, terus aku kasih pendapatku sendiri dari pandanganku gitu loh. Wah, terus kayak pada akhirnya misalnya pendapatku disanggah, aku kayak oke, benar juga gitu. Jadi kayak bukan berarti kita hebat-hebatan pendapat gitu. Dan di fokus group discussion ini, kalau kemarin aku tuh dikasih game gitu, terus tuh kita kayak bikin suatu hal, kita disuruh menciptakan sesuatu hal gitu dari barang-barang gitu, kita menciptakan sesuatu, dan di situ yang diperhatikan itu adalah gimana kita merespon pendapat orang lain, gimana kita bekerja dengan orang lain, itu sih yang diperhatikan. Jadi sebenarnya itu bukan apa yang hasil dari yang kita dapatkan dari kita itu, jadi kayak bukan kalau ternyata pada akhirnya kita nggak menyelesaikan hal itu, ya udah nggak apa-apa, karena yang dilihat itu adalah proses kita membuatnya. Itu yang paling penting di focus group discussion. Mungkin aku cuma spoiler di situ dulu. Nanti sisanya kalian tanya-tanya aja. Soalnya aku juga bingung mau ngasih tahu apa. Oke, udah. Ada yang penting tuh kalian cari tahu tentang beasiswanya. Kalian searching setiap seleksinya tuh, misalnya besok mau seleksi wawancara, terus kalian cari tahu apa sih yang bakal ditanya-tanyain gitu. Kalian harus ada waktu buat berbicara dengan diri kalian sendiri gitu. Itu. Oke deh Intan, makasih banyak ya Intan. Selanjutnya kita langsung ke sesi selanjutnya teman-teman, yaitu sesi sharing. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar dulu. Nanti boleh pakai suara, boleh diketik juga boleh. Silahkan teman-teman. Nah, itu ada yang mau tanya. Ayo silahkan. Ayo tanya Untuk aku. untuk Aulia Diani, Kia ya, Kia silahkan boleh diketik, boleh pakai langsung tanya pakai suara juga boleh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya dari divisi penalaran. Maaf ya nggak bisa open kamera, maaf banget ya. Karena ada sesuatu di rumah. Jadi begini, saya mau tanya, kira-kira kalau beasiswa ini apa akan dites juga soal kemampuan Inggris, bahasa Inggris, atau TOEFL maupun IELTS? Itu apakah juga dites dari segi kemampuan bahasa Inggris? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira biasanya pihak pemberi beasiswa itu tertarik dan memilih kita itu dari sisi apa ya? Mungkin dari segi, kan ada tuh orang itu yang bisa dilihat tertarik dari segi akademiknya, ada yang mencangkup akademik juga, aktivis juga, atau organisasinya juga digiatkan gitu kan. Nah itu biasanya kira-kira
sang pemberi beasiswa itu tertarik pada hal self kita yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kia. Untuk Intan mau langsung jawab? Boleh, silahkan Intan. Langsung jawab aja kali ya, biar nggak lupa. Jadi tadi yang pertama itu tentang bahasa Inggris. Nah, ini sebenarnya bakal jadi nilai tambah, cuma tergantung beasiswa apa nih yang mau kita ikutin. Kalau kemarin waktu aku ikut student exchange, jelas waktu wawancara pun dua kali bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi jujur waktu aku seleksi beasiswa student exchange itu, bahasa Inggris aku tuh nol banget. Ya nggak nol juga sih, tapi maksudnya aku sama sekali nggak kalau ngomong tuh nggak bisa gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang mereka lihat itu adalah kita tuh mau coba apa enggak, kita tuh berani apa enggak, kita itu apa sih menantang diri kita apa enggak sih gitu, atau kita tuh kayak udah nggak bisa terus nyerah duluan gitu loh, atau kita tuh kayak udah malu duluan. Yang sebenarnya mereka perhatikan itu adalah itu, as long as kita mau coba dan mereka melihat kita bagaimana kita berusaha mencoba sesusah itu gitu, itu mereka bakal menilai itu secara objektif gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu penting banget karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, apa ya, mungkin di masa depan itu tuh bahasa Inggris tuh akan menjadi hal yang sangat sangat apa sih, hal yang sangat dasar. Kalau aku sih mikirnya gitu, soalnya kalau misalnya kita daftar sesuatu, semua orang bisa bahasa Inggris dan kita nggak bisa, berarti kan kita udah kalah duluan nggak sih? Kita udah minus duluan. Cuma bukan berarti kalau kalian nggak pintar bahasa Inggris itu jadi hal yang kayak buat kalian mundur, enggak. Itu kalian ikut aja, kasih yang terbaik yang kalian bisa. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua itu ini, gimana caranya sih, dari sisi apa pihak penerima beasiswa itu tertarik pada diri kita, akhirnya diri kita itu bisa diterima di beasiswa tersebut. Oh iya, tadi juga organisasi dan lain-lain ya. Nah, jadi nih, aku tetap pakai yang ini ya, waktu aku seleksi student exchange. Karena itu adalah seleksi pertama kali yang pertama kali yang aku ikutin. Jadi waktu pertama kali aku ikut seleksi student exchange itu, aku sama sekali bukan narkosis, aku nggak pernah ikut keorganisasian, aku tuh introvert banget, aku mungkin nggak suka di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi waktu aku daftar, aku sama sekali dari nol gitu loh. Tapi aku jujur aja gitu, aku jujur kayak aku tuh maksudnya aku pengen berkembang gitu. Kenapa aku daftar ini, karena aku pengen mulai sesuatu gitu. Tapi ini ya, maksudnya sebelum aku diterima dari dua beasiswa ini, aku sebelumnya itu ikut berbagai macam seleksi program ya, salah satunya student exchange ini, dan banyak banget gagalnya. Karena yang di student exchange ini aku sampai tahap terakhir dan aku gagal gitu. Aku gagalnya pas di tahap nasionalnya. Tapi aku udah ngelewatin 4 tahap seleksi yang tadi aku sebutin gitu. Jadi pas awal aku nggak bisa bahasa Inggris, organisasi aku dikit banget, tapi aku dilolosin terus itu loh, sampai wawancara, sampai fokus group discussion, aku lolos. Sedangkan teman-temanku yang bahkan mereka anak organisasi, mereka pintar bahasa Inggris itu di pertengahan itu udah gagal duluan gitu. Jadi memang sebenarnya mereka cari itu adalah tentang visi misi kita tuh tahu nggak sih rencana kita itu apa gitu. Jadi kita tuh apa itu, kayak gitu. Ini sih. Oke Terus deh, apa lagi? makasih Intan. Kalau dari Kia pertanyaannya udah itu aja 2. Terus selanjutnya Anissa Salsabila, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Ainun sama Intan yang udah kasih waktu juga. Pertanyaan aku itu adalah kayak gimana sih cara Intan bedain gap antara terlalu pede sama branding diri sendiri. Soalnya kan tadi Intan bilang tuh pas sharing pengalaman pas wawancara, Intan juga ngungkapin hal-hal bagus atau kayak pencapaian-pencapaian yang udah Intan lakuin. Tapi di sisi lain juga pas fokus group discussion, Intan juga nggak terlalu aktif dan
kebanyakan itu mendengarkan gitu. Jadi kayak aku tuh penasaran aja gimana cara bedain gap antara kayak kita harus branding diri kita sendiri sama kayak gimana kayak kita tuh nggak terlalu terlihat dominan gitu. Itu tuh kayak gimana sih? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, silahkan Intan, bisa dijawab. Jadi tentang apa tadi? Tentang gimana kita membedakan kita tuh pede banget dengan kita branding diri kita gitu ya. Gimana ya? Kalau di wawancara, kita kan bisa ditanyain, kamu ikut UKM apa? Misalnya kan kalau misalnya kita wawancara ya, pasti yang hal pertama yang ditanyain itu adalah perkenalkan diri kamu gitu. Nah, kalau waktu perkenalkan diri, aku tuh langsung kayak aku bukan kayak aku lahir di sini, terus tuh aku berapa bersaudara, enggak gitu. Aku cuma kayak nama, jurusan, terus aku sekarang lagi sibuk apa, kegiatan-kegiatan yang lagi aku lakuin apa, terus tuh aku apa sih namanya? Aku lebih sering ikut lomba-lomba apa, terus tuh aku pernah menang lomba apa, aku sukanya kegiatan itu dalam bidang apa, kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih fokusnya ke apa sih namanya, nunjukin hal-hal hebat yang pernah aku lakuin gitu. Jadi aku brandingnya di situ, waktu wawancara langsung ke orangnya gitu. Tapi pas waktu fokus group discussion, itu kan sebenarnya bukan tentang apa ya, itu kan yang Dina itu tentang bagaimana kita itu bekerja dengan orang lain kan. Gimana sih kalau misalnya kita tuh terlalu menonjol depan orang lain, nggak semua orang loh suka kalau kita itu menonjol gitu. Nah, makanya di situ apa namanya, kita tuh nggak perlu jadi orang yang paling hebat dalam mengatur teman-teman kita gitu. Yang penting itu adalah gimana kita mendengarkan mereka, gimana kita merespon pendapat mereka, gimana kita bekerja dengan mereka gitu. Apakah kamu itu orangnya yang mau mendengarkan? Apakah kalian tuh orangnya mau apa sih namanya? Pendapat kalian, apakah kalian tuh orangnya legowo gitu kalau pendapat kalian itu dikritik gitu? Atau apakah kalian tuh orangnya egois, ingin dilihat gitu? Karena kesannya yang terlalu banyak ngomong dan terlalu menonjol itu, kesannya mereka itu ingin dilihat gitu, egois. Tapi enggak juga sih, bukan berarti kalau misalnya kalian pinter ngomong itu bakal jadi hal minus, enggak juga. Itu tergantung gimana kita pembawaannya aja. Menurutku itu sih. Oh iya, tadi juga yang pertanyaannya yang sebelumnya, yang TOEFL itu dibutuhin apa enggak, itu nilai plus aja, tapi tergantung lagi beasiswa yang diikutin. Apakah beasiswanya itu kalau student exchange itu kalau misalnya kalian punya itu ya udah kasih aja gitu. Apapun yang kalian punya, kalau misalnya walaupun nggak ditanyain, kalau bisa lampirkan aja. Menurut aku sih gitu. Itu. Oke, terima kasih Intan. Untuk dari Anissa Salsabila, jawaban Intan mungkin ada feedback atau gimana? Anissa? Mungkin itu ya, kayak mungkin maksud Intan berarti kayak kita tuh branding diri kita sama kayak jadi nggak terlalu menonjol tuh kayak di itunya ya, kayak di tempat dimana seharusnya kita bersikap gitu ya, kayak misalnya ya gitu nggak sih maksudnya? Iya, bener banget. Kita kalau bisa, kalau kalian mau branding itu waktu di berkas, di esai, dan di wawancara langsung. Itu brandingnya di situ. Kalian branding diri kalian sebaik mungkin, yang terbaik yang pernah kalian lakukan itu di situ. Jadi apalagi waktu kayak esai itu misalnya motivasi kalian apa,
apa yang pernah udah apa sih kamu disuruh menceritakan diri kamu, ya udah ceritain di situ gitu, brandingnya di situ, sombongnya di situ aja gitu. Itu sih. Oh iya ya, makasih Intan atas jawabannya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi karena kita masih ada waktu. Oh, ini ada ya. Mau tanya lagi dong, Kak, organisasi Omeknya dilihat nggak, Kak? Silakan, Intan. Mungkin background-nya ya maksudnya. Iya, benar. Kalau itu kayaknya ditanyain deh, cuma mungkin itu waktu di wawancara ya aku ditanyain. Cuma maksudnya kalau di berkas pun kalau kalian mau melampirkan silahkan dilampirkan. Kalau kalian mau nulis itu silahkan. Menurutku as long as itu bukan suatu hal yang buruk, menurutku nggak apa-apa, dan kalian tahu kalian di sana itu untuk apa gitu. Tujuan kalian itu apa di sana, karena waktu aku wawancara itu aku ditanyain, kamu ikut UKM apa? Saya ikut UKM ini gitu. Kamu di sana ngapain gitu? Apa sih namanya? Korelasinya UKM yang kamu lakukan itu dengan cita-citamu tuh apa? Dengan apa sih rencanamu itu apa gitu? Jadi kalian tuh harus tahu kalian itu di sana itu ngapain? Ikut-ikutan doang kah? Cuma sekedar biar organisasi kah supaya bisa ada CV-nya banyak kah? Isi CV-nya banyak kah? Atau kalian tuh punya tujuan gitu loh. Kalian tuh apa sih namanya? Kalian tuh punya alasan di sana, nggak cuma ikut-ikutan itu sih. Jadi kalau as long as kamu bisa menjelaskan kamu apa manfaat Omek itu bagi pribadi kamu itu gimana, menurut aku itu oke-oke aja gitu. Karena kemarin kalau aku ditanyain, misalnya aku ikut baris gitu, kan aku bilang kalau karena baris itu bergerak dalam bidang penelitian dan lain-lain, di situ aku bisa mengembangkan diri aku dalam bidang akademik juga gitu. Jadi apa yang aku dapatkan di baris juga bisa aku terapkan di hal-hal yang lain gitu, karena aku pengen nanti bangun gini gitu sih. Jadi misalnya kalau Omek misalnya karena lingkungannya itu akan membentuk kepribadian saya yang lebih baik lagi. Jadi mungkin hal itu bisa saya bangun kalau misalnya bisa saya kembangkan lagi ketika saya nanti mau apa-apa gitu sih menurut aku. Oke, berarti maksud Intan intinya yang penting alasannya jelas juga ya, Intan ya? Iya, betul. Terus kontribusi kalian apa juga di UKM itu juga bakal matter banget sih menurut aku. Oke. Aulia Diani gimana? Mungkin ada feedback atau kurang jelas? Untuk teman-teman yang lain, kalau mau bertanya masih bisa teman-teman, masih ada waktu sedikit lagi atau mau sharing. Atau mungkin ada kakak-kakak atau teman-teman yang lain yang mau bantu jawab pertanyaannya Aulia Diani. Soalnya kok kayaknya kalau menurut aku banyak gitu loh teman-teman yang mempertanyakan pertanyaan yang kayak Aulia Diani ini sebelum-sebelumnya. Iya benar. Dan karena aku nggak ikut Omek ya, jadi aku agak bingung juga sih gimana sudut pandang mereka tentang Omek itu. Karena sebenarnya juga nggak buruk-buruk banget sih gitu. Tapi tergantung maksudnya kita di sana itu untuk hal yang baik kah atau buruk kah itu sih. Oke. Silakan teman-teman, masih ada 5 menit lagi nih. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Mungkin aku sambil ini ya, kasih pesan-pesan dari pengalaman aku ini. Yang penting itu kalian kalau ada seleksi beasiswa itu ikutin aja. Terlepas misalnya nilai kalian itu bagus apa enggak, kalian itu punya prestasi apa enggak, ikutin aja pokoknya, karena kalian nggak tahu gitu loh, yang daftar itu ada yang daftar nggak, siapa tahu nggak ada yang daftar gitu loh, dan kalian satu-satunya yang daftar kan who knows gitu kan, emang rezeki kalian. Karena sebenarnya beasiswa itu juga bukan tentang pintar-pintaran gitu, tapi memang tentang kita ini mau berusaha apa enggak gitu sih. Dulu aku juga pernah ini loh, aku pernah waktu sebelum aku masuk UB, aku itu ikut seleksi seksi beasiswa di Univ di Belanda, kok nggak salah Belanda apa di Jerman, aku lupa. Aku ikutin itu online gitu kan. Aku tuh kayak nyari-nyari, terus kayak
ih ada nih gitu, kayak nggak sengaja pakai nilai pakai nilai rapot kalau nggak salah, iya pakai nilai rapot. Nah aku tuh kayak ikut gitu, siapa tahu nggak apa yang daftar dikit gitu kan, peluangnya enak banget. Aku daftar, terus tuh karena aku kayak pikirnya nggak mungkin sih, nggak mungkin lolos gitu. Jadi aku lupa kalau aku daftar itu. Ternyata sebulan kemudian aku dapat email, aku tuh lolos. Aku lolos dan aku berhasil buat ke tahap akhir di seleksi wawancaranya, dan seleksi wawancara itu seleksi terakhirnya. Tapi sayangnya adalah aku ngeliat email itu sebulan setelah email itu dikirim. Jadi kayak pas aku lihat udah expired, maksudnya udah lewat tanggal seleksinya. Padahal kalau udah seleksi wawancara itu, aku yakin banget itu yang daftar cuma 2-3 orang gitu loh. Karena kalau wawancara itu kan itu tinggal kita, kamu sanggup nggak ikut apa kalau sendirian di sana kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tentang keberuntungan juga sih. Kalau kita berusaha, kita bakal keberuntungan juga gitu. Oke. Jadi jangan pernah berhenti mencoba guys. Gagal itu memang awal-awalnya, karena aku udah gagal berkali-kali sebelum aku keterima beasiswa ini. Jangan pantang menyerah ya. Ini ada pertanyaan lagi Intan dari Karisma Salwa. Katanya, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya. Untuk Iya boleh. beasiswa student exchange sendiri, ada faktor khusus tidak Kak yang menjadi nilai plus dalam mendaftar? Seperti bahasa asing atau yang lainnya? Silahkan Intan. Bahasa asing itu udah jelas banget, jadi nilai plus dalam, sebenarnya ini loh, skill apapun yang kalian punya itu bakal jadi nilai plus dalam seleksi apapun. Misalnya nih, kalian punya bakat nari, kasih tahu aja, walaupun nggak, maksudnya beasiswa itu tuh nggak ada hubungannya dengan tarian gitu, kalian kasih tahu aja kalau Sorry, di kalian kedenger Intannya live ya? Atau di aku doang? Iya, Intannya live. Live ya? Oke. Ditunggu bentar ya teman-teman. Coba aku hubungin dulu. Oke. minta pendapat dari Kabi gitu. Iya. Tapi udah habis ya? Iya.
Teman-teman, sorry, ini Intan mau ngomong, ternyata ada kendala di sana teman-teman. Ngomong aja Intan. Halo teman-teman, kedengaran nggak ya? Kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran. Dengar, Oh ya, Kak. oke. Ini jaringannya hilang teman-teman, jadi aku nggak bisa, WA pun nggak bisa. Jadi mungkin mau dilanjutin yang tadi atau tutup aja nih? Mungkin dijawab dulu aja yang pertanyaannya Karisma Salwa ya, kalau boleh Intan. Ya pokoknya yang tadi sih tentang apa kalau misalnya itu bakal jadi nilai plus. Tapi kalau nggak punya, maksudnya nggak punya keahlian di sana, itu juga tidak menutup kemungkinan kalau kita tuh bakal kalah dengan yang lain gitu. Pokoknya semuanya itu tentang tekad kita gitu. Mereka tuh melihat tekad kita nih mau nggak sih berusaha, kita nih mau nggak sih, kita nih nyerah nggak sih gitu. Kita nih pokoknya kita nih niat nggak sih ikut ini gitu. Tujuan kita ikut ini sebenarnya memang mau belajar atau cuma mau ikut-ikutan doang nggak sih gitu. Itu sih, jadi kayak skill apapun yang kalian punya, itu kasih tahu aja, lihatkan apa, kasih tahu mereka, tunjukkan kalau kalian tuh punya suatu hal yang berharga bisa kalian lakukan. Itu sih. Oke, makasih Intan. Oke teman-teman semuanya, ini berhubung ada kendala teknis juga dan waktunya juga udah mau jam 2 juga. Kalau ditutup sekarang ya teman-teman, gak apa-apa kan ya teman-teman? Atau mungkin ada tambahan dari Kak Abi. Iya, atau Kak Abi, silakan mungkin ada tambahan Kak Abi. Halo, terima kasih buat moderator sama Intan juga. Jadi sebetulnya udah jelas banget sih yang dijelasin sama Intan. Aku juga dapat beberapa hal insight-insight baru gitu dari Intan. Soalnya pengalamanku ya ketika dulu aku seleksi beasiswa Bank Indonesia, itu ternyata nggak sekomprehensif kalau kita itu seleksi dari beasiswa Tanoto, seperti yang tadi ada psikotes, kemudian kompetensi umum segala macam. Mungkin sekedar info aja sih buat teman-teman. Kalau misalnya nih tahun depan mungkin semester 4 gitu ya, kan teman-teman itu besok udah semester 4. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen daftar beasiswa Bank Indonesia, mungkin bisa tanya-tanya ke aku dan mungkin aku bakal dan mungkin akan memberikan tips bagi teman-teman kalau misalnya pengen daftar lagi di tahun depan. Soalnya kan kalau beasiswa Bank Indonesia ini aku ikutin, itu beda dari yang beasiswa Intan tadi. Kalau yang Kaltim atau yang Tanoto itu kan full founded gitu kan sampai dia lulus. Tapi kalau beasiswa Bank Indonesia aku ikutin, itu memang periodenya cuma 1 tahun aja. Jadi 1 tahun berikutnya itu bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan. Tapi penting banget sih tadi yang dijelasin sama Intan juga tuh, tips-tipsnya menurutku udah sangat jelas banget buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa. Mungkin saranku hampir sama kayak Intan. Sebetulnya penerima beasiswa itu nggak ngelihat seberapa pintar kita gitu. Tapi dia tuh pengen lihat sebetulnya seberapa kita tuh punya tujuan nggak sih kalau misalnya pengen daftar beasiswa itu. Apa kayak cuma sekedar buat ya udahlah, yang penting buat nanti uangnya buat main-main atau seperti apa. Nah, dia tuh bisa tahu kita tuh kiranya daftar beasiswa itu benar-benar butuh uang tersebut untuk misalnya tujuan kita atau seperti apa. Mungkin saranku ke depannya bagi teman-teman yang pengen daftar beasiswa, dicoba aja gitu. Apapun beasiswanya, mau sekiranya itu beasiswanya sulit untuk direalisasiin kayak syarat-syaratnya banyak, terus butuh bikin esai segala macam, itu menurutku ikutin aja teman-teman. Karena justru dengan beasiswa yang syaratnya itu banyak banget, itu akan ada seleksi alam. Jadi orang yang benar-benar bekerja keras lah, yang benar-benar niat, yang benar-benar pengen dapat beasiswa tersebut, yang akhirnya mereka akan maju gitu. Karena kalau teman-teman ya mungkin aku bukan merendahkan beasiswa yang kayak cuma apply nilai terus abis itu udah gitu nggak ada wawancara dan segala macamnya, karena semakin mudah beasiswa itu daftarnya pasti pesertanya itu semakin banyak dan juga persaingan buat teman-teman dapat beasiswa itu semakin tipis. Jadi jangan menyerah teman-teman kalau teman-teman pengen dapat beasiswa yang bagus dan syaratnya itu banyak, karena justru itu bisa ada seleksi alam yang tentunya bisa benar-benar mendapatkan orang yang bekerja keras dan benar-benar pengen dapat beasiswa itu. Jadi itu aja sih kalau dari aku kembaliin ke moderator, dan thank you juga buat Intan yang udah ngejelasin panjang dan benar-benar dapat intinya buat aku. Udah sih itu aja. Terima kasih. Sama-sama Kak Abi, terima kasih juga Kak Abi.
Intan, Bentar-bentar, ini aku Intan. mau Oh ya, silakan Intan. ini udah bisa join. Wait ya, Oke, aku matiin ya. ya. Ya, teman-teman kedengaran nggak ya? Nah, aku terakhir ya, jadi fun fact, waktu aku ikut Tanoto, itu sebenarnya aku udah kayak pesimis, kayak aku nggak bakal lolos gitu, karena waktu sebelum aku ikut Tanoto ini, daftar Tanoto, aku tuh nanya ke Kak Laras, kalau kalian tahu Kak Laras itu kakaknya berprestasi banget kan ya, kakaknya anak debat dan lain-lain. Aku tanya nih ke kakaknya, Kak, aku mau ikut Tanoto nih, terus kakaknya cuma bilang kayak, kamu mau ikut, itu susah banget loh, kakak aja waktu itu ikut itu, saya gagal di tahap ketiganya waktu tahap fokus group discussion-nya. Dia waktu itu fokus group discussion-nya itu tahap ketiga. Itu gagal, tuh kayak, oh berarti kayaknya bakal susah juga nih, soalnya kakaknya yang pinter gitu aja tuh gagal gitu loh. Tapi waktu itu aku motivasinya kayak, biar aku tahu aja gitu. Biar aku tahu gimana sih seleksinya gitu. Terus fun fact-nya adalah, waktu itu rekomendasi, ternyata kan ada dua nih, minta dua rekomendasi, satu dari dosen UB, satu itu dari guru SMA aku. Guru SMA aku ini ternyata dia itu nggak ngirimin rekomendasinya, dia kelewatan tanggalnya gitu loh. Terus yang kedua adalah waktu wawancara aku tuh datangnya telat, terus aku dikomentarin gitu, kamu datangnya telat 5 menit loh gitu. Terus aku kayak langsung ngaku, oh iya Bu, maaf saya telat. Dan itu kan sebenarnya udah jadi nilai minus ya, itu udah nilai minus banget, tapi nggak tahu kenapa aku lolos. Jadi kayak emang sebenarnya tuh kalian tuh jangan pesimis duluan, jangan nyerah duluan, karena emang dia menilainya itu keseluruhan dari usaha kita gitu. Itu pokoknya. Jangan pernah mundur kalau mau coba sesuatu. Semangat, udah itu aja. Oke, makasih banyak ya Intan. Oke teman-teman semuanya, jadi dari penjelasan dari Intan tuh aku review lagi ya teman-teman sedikit yang bisa kita dapat dari Intan. Kan banyak banget nih yang udah dijelasin sama Intan, tapi ini ada beberapa yang aku catat. Jadi pada intinya jangan remehkan nilai-nilai kita di perkuliahan, meskipun nilai itu bukanlah acuan kesuksesan kita. Karena soft skill dan hard skill ada dua hal yang berkaitan dan sama-sama penting. Kemudian kalau untuk diterima atau terpilih oleh lembaga penyelenggara beasiswa itu kita harus berusaha memahami dan mengerti tujuan dan apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Karena kayak kalau teman-teman ikut di part yang pertama di beasiswa yang dijelaskan oleh Kak Abi sama yang di Intan ini kan agak-agak beda sama. Jadi menurut aku pribadi juga, ketika kita nanti bareng-bareng kita ngajuin beasiswa, kita harus sangat mengerti tentang penyelenggaranya. Kayak gitu juga ya Intan ya. Kemudian tipsnya dari Intan itu tadi, yang pertama ada niat dan tekad yang matang dan fokus, dan juga kita nggak boleh menyerah teman-teman. Terus buat mereka tertarik dengan memberikan hal terbaik yang ada dalam diri kita. Tadi Intan juga udah jelasin kayak gitu. Untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya pengen bertanya-tanya lagi tentang beasiswa, bisa langsung ngehubungin Kak Abi sama Intan ya teman-teman. Oke, aku tutup pertemuan siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah join di BSC Beasiswa Part 2. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Maaf banyak kurang-kurangnya. Terima kasih ya Intan. Iya. Oke.